Ya, kita pahami dulu. Wallahu anzala minas sama'i ma'a. Allah menurunkan dari langit air hujan. Fa'aya bil ardo ba'da mautiha. Maka dengan air hujan itu Allah menghidupkan bumi setelah mati. Inna fi dzalika la'ayatan liqaumi yasma'un. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengarkan. Liqaumi yasma'un, orang-orang yang mendengarkan. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Apa pelajarannya? Nuskikum mimma fi butunihi mim bani farthi wa damil labana kholisun sa'iqolis saribi. Ya, Allah memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya, yaitu susu yang bersih antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Ya, kenapa? Susu itu kok nggak tercampur kotoran, nggak tercampur darah. Itu maha kuasanya Allah. Terus min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Ini dari nakhil dan a'nab itu kalau dicampur mungkin dalam waktu tertentu itu bisa menjadi minuman yang memabukkan. Ya. Makanya supaya tidak memabukkan harus apa? Mungkin dari segi lama pencampurannya, mungkin dari segi kadarnya. Nah, itu perlu diatur supaya menjadi minuman yang baik. Jadi rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yaqilun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Di akhir ayat 65 liqaumi yasma'un, kamu yang mendengarkan. Di ayat 67 liqaumi yaqilun, orang-orang yang mau memikirkan. Di akhir ayat 69 liqaumi yatafakkaru, bagi kaum yang memikirkan, mendengarkan, kemudian yaqilun. Ini yaqilun, ini berakal, yatafakarun, memikirkan. Cuma terjemahan di dalam bahasa Indonesianya antara yaqilun dengan yatafakarun kok sama, memikirkan. Liqaumi yaqilun, bagi kaum yang berakal. Liqaumi yatafakarun, bagi kaum yang memikirkan. Wa auhai rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibal, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah. Ini surat ke-16. Kenapa disebut surat An-Nahl? Ini karena pada ayat 68 ini ada kata-kata ilan nahli, ya, kepada lebah. Wa auha rabbuka ilan nahli, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah. Auha kalau kepada Nabi mewahyukan, kalau kepada selain Nabi mengilhamkan.
Ilhamnya apa? Anit takhidhi minal jibali buyutan wa minas sajari. Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Wa mimma ya'risun. Jadi lebah itu membuat apa itu sarangnya, ya, lebah membuat tempat untuk berapa itu yang mengeluarkan madunya. Untuk mengeluarkan madunya itu sarang-sarangnya itu ada di bukit-bukit, di pohon-pohon, di bangunan-bangunan yang dibuat oleh manusia. Tsumma kuli min kulli tsamaratin fasluki subula rabbiki dzuluha. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Setelah itu kemudian yahruju min butuniha sarapum mukhtalifun alwanu. Nah, dari perut lebah itu keluar minuman berupa madu yang bermacam-macam warnanya. Ya, mukhtalifun alwanu fihi sifa'u linnas. Di dalam madu itu terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Ini luar biasa Allah menciptakan lebah. Lebah membuat sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon, di bangunan-bangunan dibuat oleh manusia. Kemudian lebah makan dari tiap-tiap buah-buahan, ya mungkin juga menghisap berbagai macam dari bunga-bunga yang sedang mekar. Nah, kemudian melalui jalan, tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan. Ya, dengan lebah meminum, menghisap berbagai macam jenis makanan, kemudian menghasilkan madu. Nah, madu itu bermacam-macam warnanya. Mungkin macam-macam warna madu itu ditentukan pertama mungkin jenis tawonnya, ya jenis dari lebahnya. Yang kedua dari jenis makanan yang dimakan lebah itu. Ada kan madu yang warnanya ya hitam agak pekat, ada yang hitam agak terang, ada juga yang warnanya kekuning-kuningan. Ada enggak? Ada. Nah, itu untuk apa? Fihi sifa'un linnas. Di dalam madu itu terdapat obat untuk manusia. Ini madu beneran, bukan katanya madu ya beneran itu kalau dibawa pulang menjadikan ramai. Tapi bukan madu itu. Ini madu yang fungsinya itu mirip-mirip dengan Al-Quran sebagai mukjizat. Cuma Al-Quran itu menyembuhkan penyakit, tapi Al-Quran sebagai mukjizat itu bisa menyelesaikan seluruh persoalan yang dihadapi oleh umat manusia. Tapi kalau madu itu bisa menyembuhkan sebagai obat, tapi tertentu. Ya, mungkin bagi yang biasa atau mau mengkonsumsi madu secara rutin, secara teratur, mungkin stamina tubuhnya bisa kuat. Mungkin tidak mudah kena penyakit. Bisa jadi daya tahan tubuhnya itu jadi kuat, tidak mudah kemasukan virus. Mungkin kalau masa-masa pancaroba
dari musim kemarau ke penghujan, dari penghujan ke musim kemarau. Itu kalau mengkonsumsi madu secara teratur mungkin bisa menjaga stamina tubuh, bisa menjaga kekebalan tubuh. Di samping madu memiliki berbagai macam jenis yang bisa menyembuhkan berbagai macam jenis penyakit. Ada Bapak Ibu yang bisa menyebutkan penyakit apa saja yang bisa disembuhkan dengan minum madu? Ada apa itu? Luka bakar. Luka bakar bisa disembuhkan dengan madu. Oh, tapi dioleskan, nggak diminum. Ya, kalau diminum bisa menghilangkan rasa haus nggak? Bisa. Tapi rasa haus itu penyakit apa bukan? Kalau penyakit perut bisa sembuh minum madu. Tergantung jenis penyakitnya ya. Tapi ada yang bisa. Penyakit demam bisa disembuhkan dengan minum madu? Bisa. Untuk mengurangi rasa lapar bisa enggak? Kalau minumnya banyak ya tentu bisa. Kalau minumnya sedikit cuma ngicipi ya enggak bisa. Ya. Itu semakin dilakukan penelitian tentu semakin banyak manfaat dari madu itu. Fihi sifa'u linnas. Kalau zaman Al-Quran ini diwahyukan, diturunkan, masih sangat tergantung kepada alam. Mungkin khasiat dari minum madu ini terasa lebih banyak. Tapi kalau era perkembangan sekarang sudah berbagai macam apa itu? Ya, berbagai jenis obat-obatan. Ya, tapi kalau di daerah tertentu, ilmuwan tertentu, semakin dilakukan riset, semakin dilakukan uji coba, ya berbagai macam manfaat dari madu, tentu nanti akan ditemukan lebih banyak lagi jenis-jenis penyakit yang bisa disembuhkan melalui madu. Kan ini pasti betulnya fihi sifa'u linnas. Ya, pada madu itu terdapat obat bagi penyakit manusia. Inna fi dzalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Ya, sesungguhnya pada yang demi itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang memikirkan. Kenapa ini kok pakai memikirkan? Karena fihi sifa'u linnas. Ya, itu bisa menjadi lebih banyak lagi manfaatnya kalau dipikirkan. Dilakukan penelitian lebih lanjut, dilakukan uji coba lebih lanjut, maka liqaumi yatafakkarun. Nah, kalau yang ayat 67 tadi, yaitu antara anggur dengan korma, korma dengan anggur dicampur ya dengan kadar tertentu, dengan ukuran tertentu, waktu tertentu, itu bisa memabukkan. Tapi kalau itu ngaturnya, komposisinya, waktunya, itu tentu sudah melalui uji coba yang berkali-kali, itu menjadi rezeki yang baik. Jadi bisa memabukkan, bisa juga menjadi rezeki yang baik. Nah, ini inna fi dzalika liqaumin ya'qilun. Ya, sesungguhnya pada yang demikian itu adalah tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Sepertinya kalau penggunaan nakhel ya dengan aknab, kurma dan anggur itu lebih sederhana dibandingkan melakukan penelitian untuk madu. Karena madu itu fihi sifa'ul linnas. Makanya kalau mencampur menggunakan antara nakhil dengan aknab itu ya'qilun. Tapi kalau
melakukan riset, melakukan uji coba lebih teliti, lebih sungguh-sungguh, perlu waktu lebih lama, itu pakai yatafakkaru untuk memikirkan. Jadi yang atas akal, yang bawah pikir. Akal dengan pikir tentu berbeda. Kita baca selanjutnya, kita pahami. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum. Dan Allah menciptakan kamu kemudian mewafatkan kamu. Jadi seluruh manusia itu pasti ngalami wafat. Yatawaffakum. Ini rasa-rasanya kubur itu semakin dekat. Kalau sadar bahwa kubur semakin dekat, itu sadar harus semakin menjernihkan keimanan, memurnikan keimanan. Ya, beriman secara tulus, secara murni, semata-mata kepada Allah. Yang semula mungkin sedikit campur-campur dengan berbagai macam penyakit-penyakit, ya, penyakit kemusyrikan, kekafiran, keraguan-raguan, itu dijernihkan secara bertahap. Kemudian disertai dengan amal soleh, sehingga kepastian bahwa semakin dekat dengan kubur itu sudah betul-betul siap. Wa minkum ma yuraddu ila ardalil umur. Dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, yaitu menjadi pikun. Likai la ya'lama ba'da ilmi syai'a. Ya, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Jadi kembali kepada awalnya, tidak tahu apa. Itu sudah ardalil umur, menjadi pikun. Tapi bukan pura-pura seperti bolot ya. Itu pura-pura itu. Karena memang mencari uangnya dengan cara pura-pura. Kalau nggak berpura-pura nggak dapat uang. Nah, itu kan bagian dari profesi. Tapi ini bukan makna itu yang sebenarnya. Likai la ya'lama ba'da ilmi syai'a. Jadi supaya lupa. Setelah sampai umur pikun, tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Yang sudah pernah diketahui menjadi tidak ingat, menjadi lupa. Orang yang sakit hilang keingatannya namanya apa? Hilang ingatannya. Amnesia. Ya, itu terjadi. Tapi bukan amnesia tertentu loh ya. Kalau amnesia tertentu misalnya lupa tapi hanya dari segi hutangnya, nah, itu repot itu. Bukan itu. Ada yang amnesia cuma khusus di bidang hutang, itu repot besok di akhirat itu. Ini yang lupa semua yang pernah diketahui. Itu istilahnya likai la ya'lama ba'da ilmi syai'a. Innallaha alimun qadir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Itu semua atas kuasaan Allah. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'di rizq. Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tapi yang namanya rezeki itu tidak semata-mata berupa materi yang kasat mata. Rezeki itu bisa juga misalnya tidak mudah kena penyakit.
ya, yang stamina tubuhnya kuat, yang bisa untuk bekerja, itu rezeki juga kan. Kemudian ketenangan, ketentraman, kedamaian, rezeki juga kan. Nah, itu kalau nggak tenang, nggak damai, resah, terus kemudian harus beli obat, mengeluarkan uang kan. Nah, makanya kalau ingin tenang, tentram, itu datang ke masjid, terutama wajib waktu pagi, itu dijamin menjadi tenang. Ya, karena udaranya masih enak, masih dingin, segar. Ya, suasana damai. Nah, itu terus mudah jadi tatmainul qulub ya. Hati menjadi tenang. Itu rezeki juga. Wong Allah memberi pertolongan itu dalam peperangan aja, Allah menumbuhkan rasa kantuk. Iya kan? Nah, itu pada waktu perang Badar, waktu perang Ahzab terjadi kan itu. Nah, rezeki memang selama ini banyak difahami terbatas pada materi yang kasat mata, yang berupa materi. Padahal rezeki itu juga bisa berupa ilmu. Rezeki itu juga bisa berupa kesempatan. Rezeki juga bisa berupa ketersediaan berbagai macam kemungkinan-kemungkinan. Itu juga bisa menjadi rezeki. Nah, di situ itu Allah melebihkan sebagian yang lain. Ada yang rezekinya lebih di bidang materi yang kasat mata, ada yang kelebihan di bidang tenaga, ada yang di bidang kompetensi, ada bidang keterampilan. Ya, keterampilan saja bermacam-macam sekali. Ada yang keterampilannya menjadikan sesuatu lebih indah, jadi sesuatu bisa enak dipandang mata. Ada juga yang keterampilannya keahliannya merusak. Katanya kalau tidak ada yang merusak, nanti nggak laku-laku yang memperbaiki. Ya kan, kendaraan juga begitu kan. Ada yang memakai kemudian jadi rusak. Setelah rusak, kemudian ada yang memperbaiki. Nah itu juga yang namanya kadang-kadang itu musibah seseorang menjadi rezeki yang lain. Ya, itu kalau mobilnya banyak kempes kena paku, itu musibah bagi yang mengendarai. Tapi ternyata rezeki bagi ya tambal ban atau penjual ban. Kalau rusaknya sudah nemen nggak bisa ditambal kan, akhirnya ganti ban kan. Itu kalau ban itu nggak rusak-rusak, mungkin pabrik ban juga iya nggak laku-laku jadi cepet tutup kan. Ya, yang belum ada itu apa itu tambal ban kereta api, nggak pernah kempes kan. Iya, makanya jangan buka tambal ban apa tambal ban kereta api, nggak ada. Famalladina yufudzilu bi raddi rizqihim. Nah, ini tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki. Ngala malakat aimanuhum. Ini spiritnya spirit membebaskan perbudakan. Nah, kalau zaman Quran diturunkan, sebenarnya orang yang dilapangkan rezekinya itu mau memerdekakan budak untuk mengurangi perbudakan, supaya lama-lama menjadi hilang habis. Fahum fihi sama. Nah, agar mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Jadi yang alami perbudakan itu dimerdekakan supaya merdeka,
mengalami persamaan hak-haknya. Nah, kalau zaman Quran diturunkan, yang dilapangkan rezekinya untuk membebaskan perbudakan. Nah, zaman sekarang perbudakannya jauh lebih parah. Kalau dulu perbudakannya jual beli orang, orang bisa ditukar tambahkan. Sekarang malah diperbudak oleh kesibukan, diperbudak oleh pekerjaan, diperbudak oleh kedudukan, diperbudak oleh materi. Ada enggak orang-orang seperti Sa'labah? Sebelum rezekinya banyak masih sempat ke masjid, tapi begitu rezekinya banyak enggak sempat itu ke masjid, enggak sempat ikut memahami Quran. Alasannya Pak, repot ngurusi pekerjaan. Nah, kalau nggak punya pekerjaan bingung lontang lantung. Barang dapat pekerjaan malah lupa pada Allah. Banyak terjadi nggak? Ya terjadi. Dulu itu sebelum hasilnya banyak, itu masih sempat bolak-balik ke masjid. Tapi ketika penghasilnya banyak, bukan ke masjid, malah ke mal-mal terus, ke tempat-tempat wisata. Nah, jadi terbalik-balik kan? Nah, itu tergantung orangnya. Nah, seharusnya yang memiliki rezeki yang lebih itu mengurangi, syukur bisa membersihkan perbudakan. Dari perbudakan memperturutkan hawa nafsu, ya, memperturutkan keinginan. Seharusnya bukan keinginan, tapi kebutuhan. Ya, kebutuhan itu terpenuhi standar yang wajar. Tapi kalau keinginan itu enggak jelas standarnya. Kalau kebutuhan dunia itu dipenuhi standar yang normal, selebihnya itu untuk mencapai kebahagiaan di akhirat, untuk investasi di surga. Nah, itu sangat mulia kalau begitu. Nah, jadi kalau masalah apa itu? Masalah kebutuhan duniawi itu terpenuhi kebutuhan standar. Tapi untuk kebahagiaan ukhrawi itu kalau bisa jangan membuat standar yang minimal. Tapi bikinlah yang betul-betul itu standarnya bisa tinggi. Sehingga sewaktu-waktu bisa investasi untuk akhirat. Apa binikmatillahi yajhadun. Nah, maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah itu? Nah, kenapa kok menjadi ingkar? Nah, jadi sebetulnya Islam itu dasarnya itu untuk musyawarah, persamaan hak. Yang namanya perbudakan, yang namanya memperalat orang lain itu nggak dibetulkan dalam Islam. Makanya siapa yang memiliki rezeki yang lebih supaya fokus memerdekakan perbudakan. Lah, memerdekakan perbudakan zaman sekarang tidak semata-mata menggunakan uang dengan materi, tapi bisa dengan ilmunya, bisa dengan kompetensinya. Nah, itu bisa lebih, jenis-jenisnya banyak, bisa lebih fleksibel. Tapi intinya ajaran dasarnya Islam itu untuk membangun kesamaan hak. Ya, hak-hak manusia itu supaya sama-sama diberikan, yaitu merdeka. Ya, menghambakan diri semata-mata pada Allah, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Jadi menghambakan diri menjadi budak, budaknya pekerjaan, budaknya pangkat, budaknya kedudukan, budaknya harta, itu nggak boleh. Orang hanya boleh memperbudak pada satu saja, memperbudak diri pada Allah. Jadi budak Allah, jadi hamba Allah.
Itu yang boleh begitu. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, dan Allah menjadikan untuk kamu istrimu dari dirimu. Ya, istri manusia sesama dari jenis manusia. Ya kan? Manusia kan dari keturunan Adam. Adam dibuat dari tanah. Tapi ada ilmuwan-ilmuwan yang ngeyel pembuat teori. Katanya manusia itu asalnya dari kera. Padahal kalau menurut Quran, malah manusia yang nggak punya rasa malu, yang sangat rakus, itu malah dari manusia berubah menjadi kera. Kirodatan khosiin kan? Nah itu kan di surat Al-Baqarah, di beberapa surat begitu kan. Jadi kalau menurut Quran, bukan manusia berasal dari kera, malah kera berasal dari, terbalik enggak? Terbalik-balik kan teori itu. Ya, coba itu anak-anak sekolah itu SD, SMP, SMA udah bingung toh. Qurannya gini-gini, teori ilmunya begini. Terbalik-balik. Kalau teori evolusi Darwin, manusia dari kera. Menurut Quran, manusia itu keturunan dari Adam dan Hawa. Adam dibuat dari tanah, Hawa dibuat dari tulang rusuk Adam. Jadi bukan dari kera. Kera itu bukan nenek moyangi manusia, ya kan? Malah terbalik, manusia bisa menjadi kera. Manusia apa? Manusia yang rakus. Contohnya kalau Bani Israel Yahudi, hari Sabtu dilarang, tidak boleh mencari rezeki karena hari untuk ibadah. Tapi kemudian cari ikan, masang apa jalannya, apa namanya, jaringnya itu hari Jumat sore, nanti hari Minggu pagi diambil. Berarti kan ikannya menumpuk kabeh pas hari Sabtu kan? Nah, itu orang-orang yang rakus, namanya kirodatan khosiin. Namanya kera yang berasal dari manusia, karena rakusnya itu. Nah, makanya kalau ini pelajaran di sekolah itu kan kebanyakan dibuat karena nggak meyakini kebenaran Quran. Bikin teori sing bingung sih. Tapi diajarkan terus kan. Nah, mestinya itu kembali pada Quran. Bukan manusia berasal dari kera, tetapi ada kera yang dari manusia. Manusia yang rakus, manusia yang kehilangan kemanusiaannya, namanya manusia kera. Kera itu kalau dilempari makanan bukan secukupnya, semuanya mau dikuasai sendiri. Nah, kebutuhan materi di dunia ini sebetulnya cukup, semuanya makmur semuanya, asal manusia mau berbagi. Tapi kalau manusia kera, oh, itu numpuk-numpuk terus, yang lain nggak kebagian. Nah, jadi ada yang fisiknya manusia, tetapi perilakunya seperti kera. Maka Allah berfirman, kirodatan khosiin, dijadikan kera-kera yang hina. Walaupun itu yang macam-macam, bilangnya itu betul-betul jadi kera, tapi cuma beberapa hari kemudian terus meninggal. Ya mami, itu wujudnya masih manusia, cuma perbuatannya persis seperti kera. Mungkin malah lebih rakus dari kera. Karena kalau kera itu, kalau korupsi nggak sampai ratusan triliun. Manusia bisa nyampe kan? Nah itu. Nah, wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Nah, Allah menjadikan istri-istri dari jenis kamu sendiri, kemudian Allah memberikan anak-anak, cucu-cucu
Ya, memberi rezeki dari yang baik-baik. Wa razaqakum minat thayyibat. Afabil batili yu'minuna bi wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Maka mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Kenapa kok tidak mau bersyukur? Kok malah beriman kepada yang batil, menjadikan selain Allah sekutu-sekutu. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqa. Dan mereka menyembah selain Allah. Ini menyembah selain Allah. Banyak enggak tempat mencari pesugihan? Di sini gitu kan? Di bukit ini banyak kan? Nah, padahal pesugihan itu ya ada beberapa syarat. Kerja sungguh-sungguh, tidak hidup boros, dan nanti akumulasi bisa jadi cukup kan? Tapi ini sebagian orang ini malah punya sesembahan selain Allah. Min dunillah malah yamliku lahum rizqa. Nah, sesuatu yang tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka. Ya, saya sedikit pun. Misalnya nyembah patung, nyembah berhala. Berhala bisa rezeki enggak? Enggak bisa, tapi kenapa? Itu terus-menerus dijadikan sembahan-sembahan selain Allah. Nah, kemudian minas samawati wa'at say'a. Jadi sama sekali tidak bisa memberikan rezeki dari langit, dari bumi sedikit pun. Wala yastati'un, dan tidak berkuasa sama sekali. Nah, jadi manusia itu sudah diingatkan Allah sampai sedetil-detilnya begini, sejelas-jelasnya begini, tapi masih saja yang banyak mempertuhankan selain Allah. Jelas-jelas sama sekali tidak bisa memberi rezeki, masih terus dijadikan sekutu untuk Allah. Nah, hanya orang-orang yang betul-betul mau memahami, mau mengamalkan isi Al-Quran, yang bisa jernih akidahnya, yang bersih dari segala macam kesyirikan, kemusyrikan. Ya, sampai ayat 70. Nah, insya Allah besok pagi kita lanjutkan mulai ayat 74. Ya. Hari Rabu silahkan nanti jadwal pada Ustadz Sumadi untuk bisa dijaga istiqomahnya supaya bisa betul-betul memahami dan berusaha memperbaiki kehidupan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akhir dengan baca hamdalah dan doa qaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.